Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun. Bertemu kembali di pelajaran biologi, kita akan lanjutkan bahasan kita tentang jaringan pada tumbuhan. Kalau sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang jaringan meristem, maka pada kesempatan kali ini kita lanjutkan bahasanya dengan jaringan permanen atau yang disebut juga dengan jaringan tetap atau jaringan dewasa. Nah, di hadapan saya ini adalah tanaman yang baru selesai saya tanam dari hasil cangkokan. Ini daunnya baru saya gundulin ya. Ini adalah tanaman waru variegata. Sebagaimana tanaman-tanaman yang lain, waru variegata ini juga punya jaringan permanen, baik pada organ daunnya, ya, yang sangat unik ini, maupun pada batangnya, pada akar, bahkan pada bunga dan bijinya. Nah, jaringan-jaringan permanen ini bermacam-macam, tapi semuanya tidak bisa saya lihat, tidak mampu kita lihat, ya, karena ukurannya yang sangat kecil. Walaupun tidak bisa kita lihat, kita mempercayai bahwa jaringan-jaringan permanen itu ada ya, karena dia melakukan fungsi yang menunjang kehidupan dari tanaman tersebut. Nah, kesimpulan apa? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Ya, kita bisa mengambil pelajaran bahwa tidak semua yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang kita itu tidak ada. Demikian juga dengan Sang Pencipta alam semesta ini yang menciptakan beragam tanaman dan makhluk hidup lainnya. Kita tidak mampu melihatnya. Walaupun kita tidak mampu melihatnya, kita meyakini keberadaan Sang Pencipta Allah yang Maha Esa. Ya, karena pandangan mata manusia sangat terbatas, juga sangat lemah. Kita meyakini Allah itu ada dari tanda-tanda kebesarannya yang tersebar di alam raya ini. Oke, kita lanjutkan ya bahasan jaringan permanen. Apa itu jaringan permanen dan apa saja macamnya? Kita mulai yuk pelajarannya. Kita akan mulai pembahasan kita tentang jaringan permanen pada tumbuhan atau yang disebut juga dengan jaringan dewasa. Jaringan permanen ini adalah jaringan yang merupakan hasil pembelahan sel-sel meristem primer dan meristem sekunder yang sudah terdiferensiasi, sudah mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Jaringan permanen ini juga bersifat non-meristematik, sudah tidak muda lagi. Adapun ciri-ciri jaringan permanen adalah selnya tidak lagi membelah, ukuran selnya relatif besar dibandingkan dengan sel-sel jaringan meristem, vakuolanya juga besar, protoplasmanya sedikit, sel telah mengalami penebalan pada bagian dinding-dindingnya. Terkadang sel dari jaringan permanen ini telah mati dan terdapat ruang antar sel, artinya selnya tersusun tidak rapat. Berdasarkan fungsinya, jaringan permanen terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau epidermis, kemudian yang kedua jaringan dasar atau parenkim, yang ketiga adalah jaringan penguat atau penyokong, dan yang keempat adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Kita mulai dengan jaringan yang pertama adalah epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang tersusun dari lapisan sel-sel yang menutupi permukaan organ dari tanaman, baik itu pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan juga biji. Disebut juga jaringan pelindung karena berfungsi melindungi bagian tumbuhan dari pengaruh luar yang merugikan tanaman tersebut. Berikut adalah ciri-ciri dari jaringan epidermis. Terdiri dari satu lapis sel. Selnya tersusun rapat tanpa ruang antar sel, bentuk selnya bervariasi, sel bersifat hidup, selnya tidak memiliki klorofil kecuali pada sel penjaga dari stomata, sel memiliki banyak vakuola dan protoplasma, dinding sel jaringan epidermis ada yang mengandung lignin, kutikula, dan juga pektin. Adapun fungsi jaringan epidermis atau jaringan pelindung bagi tumbuhan sesuai dengan namanya adalah melindungi organ tumbuhan dari gangguan mekanik, dari perubahan suhu,
patogen atau penyakit dari kehilangan air dan nutrisi lainnya. Sedangkan fungsi yang lain akan menyesuaikan dengan modifikasi atau derivat dari epidermis tersebut. Perhatikan letak jaringan epidermis pada gambar berikut ini. Yang pertama itu adalah gambar penampang melintang organ daun. Epidermis terletak pada permukaan atas daun dan juga permukaan bawah daun. Jadi pada daun ini ada epidermis atas, ada epidermis bawah yang fungsinya melindungi jaringan-jaringan daun yang ada di sebelah dalamnya. Kemudian sebelahnya lagi itu adalah penampang melintang batang, dikotil dan monokotil. Epidermis juga terletak pada bagian terluar dari batang, berfungsi melindungi jaringan yang ada di sebelah dalamnya. Jaringan epidermis ini juga memiliki struktur tambahan dengan bentuk yang spesifik dan dengan fungsi tertentu. Dikenal dengan istilah derivat epidermis atau modifikasi epidermis. Contoh derivat epidermis pada tanaman adalah stomata, trikoma, spina, emergensia, sel kipas, dan juga filamen. Derivat epidermis yang pertama adalah stomata atau disebut juga dengan mulut daun. Nah, stomata ini punya fungsi sebagai lintasan masuk dan keluarnya karbon dioksida, oksigen, dan H2O selama berlangsungnya fotosintesis dan transpirasi. Stomata ini pada daun terletak pada epidermis atas ataupun epidermis bawah. Untuk tanaman yang hidup di darat, biasanya stomata ada di epidermis bawah, sedangkan untuk tanaman yang hidup di air, stomata ada di epidermis atas. Derivat stomata ini bisa membuka dan menutup tergantung dari perubahan turgor yang terdapat pada sel penjaga. Bila turgornya tinggi, stomata akan membuka, dan bila turgornya rendah, stomata akan menutup. Turgor ini adalah tekanan isi sel terhadap dinding sel karena sel terus-menerus menyerap air. Turgor sel penjaga dipengaruhi oleh penyerapan ion kalium. Derivat epidermis yang kedua adalah trikoma, yang merupakan tonjolan atau juluran epidermis yang membentuk rambut-rambut halus. Misalnya rambut-rambut halus yang ada pada epidermis daun. Trikoma ini ada dua macam, ada trikoma glanduler atau trikoma kelenjar menghasilkan sekret atau cairan, dan ada trikoma non-glanduler yang tidak menghasilkan sekret. Contoh trikoma glanduler atau kelenjar itu adalah tanaman bako atau Avicennia sp yang mensekresikan garam. Sedangkan contoh trikoma non-glanduler yang tidak menghasilkan sekret itu biasanya berfungsi untuk perlindungan. Misalnya pada daun durian dan pada daun waru. Adapun fungsi trikoma bagi tumbuhan adalah mengurangi penguapan, meneruskan rangsangan, melindungi tumbuhan dari gangguan hewan, membantu penyebaran biji, membantu penyerbukan bunga, menyerap air, dan garam-garam mineral dari dalam tanah. Derivat epidermis yang ketiga adalah emergensia. Emergensia ini adalah tonjolan pada permukaan organ tanaman, yang mana tonjolan tersebut terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan di bawah epidermis atau pada jaringan korteks. Emergensia ini bisa kita temukan pada duri-duri tempel bunga mawar dan juga tonjolan yang ada pada kulit buah rambutan. Selanjutnya, derivat epidermis yang keempat adalah spina atau duri sejati. Merupakan tonjolan dari permukaan organ tumbuhan yang terbentuk dari stele atau silinder pusat. Jadi posisi spina ini lebih dalam dibanding dengan emergensia.
Contoh spina adalah duri sejati pada tanaman bunga bougainville. Karena dia berasal dari silinder pusat, jadi kalau kita lepaskan duri ini bisa merusak organ di mana duri tersebut menempel. Derivat epidermis yang kelima adalah sel kipas atau bulliform cell. Ini adalah salah satu modifikasi epidermis yang terdiri dari beberapa sel berdinding tipis dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan sel-sel sekitarnya. Bentuk selnya seperti kipas, terdapat pada epidermis atas daun gramine atau rumput-rumputan. Sel kipas ini punya fungsi membantu mengurangi penguapan dengan cara menggulungkan daun. Di dalam sel kipas terdapat vakuola besar yang berisi air. Pada saat udara panas, air vakuola akan berkurang, sel akan mengkerut, sehingga daun akan menggulung. Derivat epidermis yang selanjutnya adalah filamen. Filamen ini merupakan modifikasi epidermis berupa spons yang berwarna putih agak keabu-abuan yang menutupi akar udara untuk beberapa tumbuhan epifit maupun tumbuhan semi-epifit. Contohnya adalah tumbuhan anggrek. Nah, filamen tampak seperti pada gambar. Tanaman anggrek ini adalah tanaman epifit, dia menempel pada tumbuhan lain tapi tidak merugikan. Jadi tidak seperti benalu, anggrek ini bisa melakukan fotosintesis sendiri. Adapun fungsi filamen pada tanaman anggrek ataupun tanaman epifit yang lain adalah melindungi pembuluh vaskuler yang ada di korteks akar dan juga melindungi akar dari kehilangan air. Nah, dengan adanya filamen ini, kalau kita mencabut tanaman anggrek dari tempat dia menempel, maka tanaman anggrek ini biasanya tidak akan langsung layu ya. Dia masih segar untuk beberapa hari karena adanya filamen di akar mencegah terjadinya kehilangan air yang berlebihan. Pada foto itu terlihat tanaman anggrek dengan akar udaranya yang menempel pada tanaman lain, pada batang tanaman lain. Nah, akar udaranya di situ berwarna putih keabu-abuan, pertanda ada modifikasi epidermis berupa filamen. Derivat epidermis berikutnya adalah litokis. Litokis ini adalah sel epidermis yang dindingnya mengalami penebalan yang mengandung kalsium karbonat atau CaCO3 yang disebut sistolit. Umumnya terdapat pada epidermis daun. Contohnya pada daun dari famili Moraceae. Nah, famili Moraceae ini contoh genusnya adalah ficus ya, seperti karet beringin. Nah, ini adalah salah satu jenis dari genus ficus, yaitu Ficus elastica atau karet kebo yang mengandung litokis. Jaringan permanen yang kedua adalah jaringan parenkim atau disebut juga jaringan dasar. Merupakan jaringan yang terbentuk dari sel-sel hidup dengan struktur morfologi yang bervariasi. Disebut juga jaringan dasar karena dapat dijumpai hampir di setiap bagian dari tumbuhan. Adapun ciri dari jaringan parenkim diantaranya adalah sel-selnya bersifat hidup, berdinding tipis dengan ukuran sel dan vakuolanya yang besar. Letak sel tidak rapat, masih banyak terdapat ruang antar sel, terutama untuk sel yang berfungsi dalam pertukaran gas. Kemudian, jaringan parenkim ini bersifat meristematik dan umumnya berbentuk polihedral atau segi banyak. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim terbagi atas beberapa macam, yaitu parenkim asimilasi atau klorenkim, parenkim penimbun, parenkim air, parenkim udara atau aerenkim, parenkim pengangkut, dan parenkim penutup luka atau velogen. Kita akan bahas satu persatu jaringan parenkim berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah parenkim asimilasi atau klorenkim. Parenkim ini terdiri dari sel-sel yang banyak mengandung kloroplas yang bermanfaat untuk proses fotosintesis. Parenkim asimilasi ini banyak ditemukan pada organ daun. Kemudian yang kedua adalah parenkim penimbun. Merupakan jaringan parenkim yang menyimpan cadangan makanan karena memiliki vakuola yang besar.
Cadangan makanan disimpan dalam bentuk pati, karbohidrat, atau amilum, juga dalam bentuk protein dan lemak. Terdapat pada empelur batang, umbi akar, umbi lapis, rizom, biji, dan juga pada buah. Nah, itu adalah tuber kentang ya yang mengandung parenkim penimbun di dalamnya. Parenkim yang ketiga adalah parenkim air. Parenkim air ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan air pada tumbuhan xerofit dan juga tumbuhan epifit. Tumbuhan xerofit ini adalah tumbuhan yang beradaptasi pada lingkungan yang kering ya dan panas. Untuk epifit ini adalah tumbuhan yang menempel. Contoh tumbuhan xerofit yang mempunyai parenkim air itu adalah kaktus, sukulen, lidah buaya, lidah mertua. Nah, untuk epifit contohnya adalah anggrek. Parenkim yang keempat adalah parenkim udara atau aerenkim. Berfungsi untuk menyimpan udara dalam kantung besarnya yang terdiri dari sel gabus dengan rongga udara yang besar, sehingga membantu menjaga kelebihan air pada tumbuhan yang habitatnya di perairan atau yang disebut dengan hidrofit, seperti pada tanaman eceng gondok, terate, genjer, dan juga talas. Nah, itu mengandung parenkim udara. Yang kelima adalah parenkim pengangkut. Parenkim pengangkut ini merupakan jaringan parenkim yang terdapat di sekitar xilem dan floem yang berfungsi untuk mengangkut air dan unsur-unsur hara serta mengedarkan zat-zat makanan hasil dari fotosintesis. Yang terakhir, yang keenam adalah parenkim penutup luka. Parenkim penutup luka merupakan jaringan parenkim yang memiliki kemampuan untuk memulihkan diri terhadap luka atau untuk melakukan regenerasi karena memiliki karakteristik yang meristematis. Parenkim penutup luka dapat disebut juga dengan cambium gabus atau velogen. Untuk jaringan parenkim berdasarkan bentuknya itu terbagi atas yang pertama parenkim palisade atau disebut juga jaringan tiang atau jaringan pagar. Kemudian yang kedua parenkim bunga karang atau jaringan spon. Kemudian yang ketiga parenkim bintang atau actinenkim dan parenkim lipatan. Untuk jaringan parenkim palisade dan jaringan parenkim bunga karang atau spon, perhatikan gambar dari penampang melintang daun tanaman dikotil yang ada di samping. Nah, jaringan palisade itu letaknya di bawah epidermis. Sel-selnya memanjang seperti pagar dengan susunan yang rapat, tidak terdapat ruang antar sel. Mengandung klorofil dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga jaringan palisade ini berfungsi sebagai tempat terselenggaranya fotosintesis, juga untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian jaringan spon atau bunga karang, ini selnya bentuknya tidak beraturan, terdapat ruang antar sel yang besar. Mengandung klorofil dalam jumlah yang lebih sedikit dibanding dengan jaringan palisade. Fungsi dari jaringan spon atau bunga karang ini adalah untuk fotosintesis, juga untuk menyimpan cadangan makanan dan pertukaran gas. Nah, jaringan palisade dan jaringan bunga karang ini terletak pada mesofil atau pada daging daun. Jadi setelah epidermis itu ada bagian yang tebal, nah itu adalah mesofil. Palisade ini terletak di bawah epidermis atas. Berikutnya adalah parenkim bintang atau actinenkim. Disebut demikian karena bentuk selnya seperti bintang ya, bercabang-cabang. Parenkim bintang ini ditemukan pada mesofil daun junkus dan tangkai daun kana. Daun junkus bisa dilihat pada gambar ya, itu seperti itu. Dan daun kana atau bunga ganyol. Berikutnya adalah parenkim lipatan. Parenkim lipatan ini adalah sel parenkim yang memiliki dinding berlipat-lipat ke arah dalam dan mengandung banyak kloroflas. Ditemukan pada daun pinus, padi, dan juga pada bambu. Jaringan permanen yang ketiga adalah jaringan penyokong atau jaringan penguat.
merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tanaman dengan ciri memiliki dinding sel yang kuat dan tebal, serta mengalami spesialisasi pada sel-selnya. Fungsi dari jaringan penyokong ini adalah menegakkan batang dan menguatkan daun, melindungi tumbuhan dari gangguan mekanis, melindungi embrio di dalam biji, melindungi jaringan pengangkut atau vaskuler, memperkuat jaringan parenkim atau parenkim penyimpan udara. Adapun jaringan penyokong atau penguat ini terbagi dua macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Untuk jaringan kolenkim, ini merupakan jaringan yang terjadi dari prokambium berfungsi sebagai penguat pada organ tumbuhan yang masih aktif dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jaringan ini bisa ditemukan pada organ batang, daun, bunga, buah, dan juga pada akar. Ciri-ciri jaringan kolenkim merupakan sel yang hidup, tersusun dari sel-sel yang mengandung kloroplas, sehingga bisa berfungsi untuk fotosintesis. Dinding selnya lunak dan lentur, tidak berlignin atau tidak berkayu, tapi mengandung selulosa dan pektin. Pada isi selnya mengandung tanin, kemudian mengalami penebalan dinding terjadi di bagian sudut-sudutnya, terdiri dari bahan selulosa yang tebal. Jaringan penyokong yang berikutnya adalah jaringan sklerenkim. Merupakan jaringan penyokong yang dijumpai pada organ tumbuhan yang tidak lagi mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Terdiri dari serat-serat sklerenkim dan sklereid atau sel batu. Ciri-ciri jaringan sklerenkim, dinding selnya tebal dan keras, mengandung lignin atau zat kayu, sel-selnya yang dewasa umumnya telah mati, tidak mengandung protoplasma, kadar airnya rendah, terdapat di berbagai tempat di dalam tubuh tumbuhan. Jaringan sklerenkim berdasarkan bentuknya terdiri atas serat sklerenkim dan sklereid. Untuk serat sklerenkim berasal dari jaringan meristem yang terdiri dari sel-sel panjang yang bergerombol dan membentuk anyaman. Contoh pada pelepah batang pisang, juga pada tali rami. Untuk sklereid atau sel batu adalah jaringan sklerenkim yang dinding selnya telah mengalami penebalan dan mengeras. Contohnya pada tempurung kelapa dan kulit biji kenari. Jaringan permanen yang berikutnya adalah jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan vaskuler ini merupakan jaringan pada tumbuhan tingkat tinggi yang berfungsi mengangkut air dan garam-garam mineral serta zat makanan hasil fotosintesis. Jaringan pengangkut ini terdiri atas xilem dan floem. Jaringan pengangkut xilem mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Xilem ini tersusun dari sel-sel mati dengan dinding sekunder yang tebal, tersusun dari lignin atau zat kayu. Terdiri dari unsur trakeal, yaitu trakea dan trakeid, kemudian serabut xilem dan parenkim xilem. Berikutnya adalah floem atau pembuluh tapis. Mempunyai fungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Tersusun dari sel-sel yang hidup, juga sel-sel yang mati. Komponennya adalah sel tapis, sel pengiring, parenkim floem, dan serabut floem. Demikian pembahasan tentang jaringan permanen. Pada video selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam tipe pembuluh pengangkutan, pengangkutan secara intravaskuler dan ekstravaskuler. Semoga apa yang disampaikan kali ini bermanfaat. Salam biologi.